Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitab min qabli an naqra'ah. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Bikaila la taqsaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahu. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Peristiwa apapun yang terjadi pada alam dan pada diri kita, yang lampau, sekarang maupun yang akan datang, tidak ada peristiwa yang kebetulan. Semuanya peristiwa yang terjadi itu pada alam dan pada diri kita, yang lampau, sekarang maupun yang akan datang, itu semuanya telah sempurna Allah tetapkan dan Allah takdirkan kepada masing-masing daripada makhluk dan hambanya. Inilah yang Allah utarakan kepada kita supaya kita mampu memahami dan menyelami makna yang tersirat di balik makna yang tersurat dari apa yang Allah sampaikan kepada kita. Ma'asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitab min qabli an naqra'ah. Tidak ada suatu musibah, suatu peristiwa dan kejadian yang terjadi pada alam dan terjadi pada diri kita illa fi kitab min qabli an naqra'ah, melainkan itu semua telah sempurna Allah tetapkan dan Allah tuliskan di dalam kitab dulu masing-masing daripada makhluk dan hambanya. Zalika 'ala Allah yasir. Hal yang demikian itu amatlah sangat mudah bagi Allah. Oleh karena itu kata Allah, la taqsaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Apabila terjadi sesuatu peristiwa yang membuat kamu itu sedih, maka janganlah kamu berlarut-larut dalam kesedihan dan kedukaan. Dan apabila itu terjadi pada dirimu suatu kebahagiaan dan membuat hatimu senang dan gembira, jangan lupa pula kamu akan dirimu. Semuanya itu terjadi atas qudratillah wal iradatillah. Maka disinilah kita mesti mampu menyikapi dan memahami setiap peristiwa yang terjadi itu, Bapak Ibu. Karena semua peristiwa yang terjadi ini maupun yang akan terjadi pada alam dan pada diri kita itu sudah dituliskan Allah di dalam catatan kitab. Yang menjadi persoalannya, Bapak Ibu, kapan Allah tuliskan peristiwa yang akan terjadi pada alam dan pada diri kita ini? Kapan masanya? Inilah yang diungkapkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW tentang rahasia takdir itu. Apa kata beliau? Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alfa sana. Bahwa Allah telah menuliskan dan mentakdirkan masing-masing daripada makhluk dan hambanya 50.000 tahun sebelum terjadinya alam semesta ini.
Semuanya telah sempurna. Allah tuliskan takdir itu, mulai dari sejak yang awal sampai yang akhir, mulai dari yang zahir sampai kepada yang batin. Tidak ada satupun yang tertinggal. Allah tuliskan di dalam catatan kitab Luh itu. 50.000 tahun dalam catatan Tuhan itu tidak pernah sama dengan catatan kita, Bapak Ibu. 50.000 tahun itu dalam catatan kita di alam dunia ini sama dengan 18.250.000.000 tahun sebelum adanya alam, sebelum adanya langit dan bumi. Itu telah dituliskan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, surga dan nerakanya seseorang itu juga telah sempurna Allah tuliskan di dalam catatan kitab dunia masing-masing. Jadi hidup di alam dunia ini sebenarnya hanya menjalankan suatu takdir yang telah Allah tetapkan kepada diri kita. Kalaulah hidup ini hanyalah menjalankan suatu takdir yang Allah tetapkan kepada diri kita, lalu bagaimana cara kita menjalani takdir itu? Inilah yang akan kita coba untuk memahaminya lebih dalam, supaya kita ini tidak salah dalam memahami dan setiap apa yang Allah takdirkan kepada diri kita. Sebab kalau kita salah dalam menyikapi dan memahami takdir ini, Bapak Ibu, hidup kita, Ustaz pastikan, akan menjadi orang yang pesimis. Tapi kalau benar kita dalam menyikapi dan memahami takdir itu, insya Allah hidup kita ini akan menjadi optimis. Nah, ini yang pernah diungkapkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW kepada umat ini. Apa kata baginda Rasul kepada umat, kepada sahabat beliau pada saat itu? Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'adu minan nar. Faqultu ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Tidaklah salah seorang di antara kalian ini, kata Rasul, di antara kita ini, melainkan takdirnya, tempatnya telah ditentukan Allah. Ada yang tempatnya diletakkan Allah di dalam surga, dan ada pula tempatnya yang diletakkan Allah di dalam neraka. Ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau memang takdir kita ini telah ditetapkan dan dituliskan Allah, ada yang masuk ke dalam surga dan ada pula yang masuk ke dalam neraka, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Untuk apa gunanya kita lagi beribadah ya Rasul? Untuk menunaikan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah-ibadah yang lainnya. Toh ujung-ujungnya kita telah ditakdirkan Allah, ada yang masuk surga dan ada pula yang masuk neraka. Kita pasrah sajalah ya Rasulullah. Kalau memang takdir kita itu surga, surgalah kita. Kalau takdir kita itu neraka, maka nerakalah kita. Begitulah cemasnya para sahabat Bapak Ibu dalam memahami apa yang diutarakan oleh baginda Rasul kepada mereka. Maka ketika itulah Rasulullah membukakan rahasia dan pahamnya kepada para sahabat yang mendengar ucapan beliau pada saat itu. Apa kata Rasulullah? La ya'malu fakul muyasya. Tidak seperti itu wahai sahabatku. Jangan kamu pesimis, jangan kamu salah memahami apa yang aku sampaikan kepada dirimu. Ya'malu, tetaplah kita beramal, tetaplah kita ini beribadah. Apa yang Allah perintahkan kepada diri kita, kita kerjakan itu dengan baik dan ikhlas. Dan apa yang Allah larang kepada kita, tinggalkan itu semampunya kita, sekuatnya kita, dengan baik dan ikhlas. Bersikap tunduk patuh sajalah kita kepada Allah.
dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada diri kita. Fakullu muyassar. Maka setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini, itu akan mempermudah dan mempercepat sampainya kita kepada takdir kita. Jadi setiap ibadah, setiap ketaatan, setiap tingkah laku dan perbuatan yang kita lakukan dalam hidup ini, Bapak Ibu, itu mempercepat kita menuju kepada takdir yang telah Allah takdirkan kepada diri kita. Amma man kana li ahli sa'adah fayusaru li ahli sa'adah. Apabila seseorang itu, kata Rasul, telah ditakdirkan dia sebagai ahli surga, maka pasti dia hidup di alam dunia ini dipermudah Allah bagi dirinya untuk melakukan amaliyah-amaliyah ahli surga. Faidkhuluha, dan masuklah dia ke dalam surga itu. Wa amaman kana li ahli saqawa fayusaru li ahli saqawa. Barang siapa yang telah ditakdirkan Allah di dalam catatan kitab luhnya, dituliskan Allah dia sebagai ahli neraka, pasti dia di dunia ini akan dipermudah pula dia untuk melakukan amalan-amalan ahli neraka. Faidkhuluha, masuklah ia ke dalam neraka itu. Makanya kalau kita tidak berhati-hati, tidak memahami dengan baik masalah takdir ini, Bapak Ibu, maka hidup kita akan menjadi pesimis. Tapi kalau kita mampu memahaminya dengan baik, insya Allah hidup kita ini akan menjadi optimis. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk memahami tentang perkara qada, qadar, takdir, dan sunnatullah. Jadi memahami qada dan qadar ini bahagian daripada rukun iman yang wajib kita yakini. Jadi kalau kita tidak mengimani, kita tidak meyakini qada dan qadar sebagai bentuk fi'il dan perbuatan Allah, maka kita keluar daripada Islam. Makanya beriman kepada qada dan qadar itu bahagian daripada rukun iman, Bapak Ibu. Lihat qada, kemudian qadar. Apa itu qada, apa itu qadar? Yang dikatakan qada itu, Bapak Ibu, suatu ketetapan Allah yang telah tertulis namun peristiwanya belum terjadi. Jadi ketetapan Allah yang telah sempurna ditulis Allah di dalam catatan kitab luh, ditulis Allah, Bapak Ibu, ya. Di dalam catatan kitab luh itu 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum terjadinya alam semesta ini. Ini sudah tertulis. Namun peristiwanya belum kita alami. Peristiwanya belum terjadi. Cuma ditulis Allah dengan sempurna, awal sampai akhir, zahir sampai yang batin. Tidak ada satupun ketetapan dan ketentuan Allah itu yang tertinggal di dalam catatan kitab luh itu. Ini yang Allah jelaskan tadi dalam surah Al-Hadid ayat 22 sampai ayat 23. Ma'asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu peristiwa, satu kejadian yang terjadi pada alam dan terjadi pada diri kita, melainkan peristiwa itu telah sempurna ditulis Allah di dalam kitab luh min qabli an nabra'aha, sebelum terciptanya langit dan bumi itu. Semuanya telah sempurna Allah tuliskan. Kapan Allah tuliskan? Kata Rasul, Allah tuliskan masanya itu 50.000 tahun sebelum adanya alam semesta. Ini artinya Bapak Ibu,
Peristiwa apapun yang terjadi pada diri kita dan di luar diri kita, tidak ada perkara yang baru, semuanya perkara yang lama yang telah dituliskan Allah sebelum terjadinya alam dan sebelum lahirnya kita di alam dunia melalui rahim kita. Jadi apapun yang terjadi pada diri kita tidak ada yang kebetulan. Ya. Kita punya suami, kita dapat istri, tidak ada kebetulan. Berapa orang anak kita, berapa orang cucu kita, tidak ada yang kebetulan. Kita sehat, kita sukses, kita jaya, tidak ada kebetulan. Kita sakit, kita sedih, kita menangis, kita kecewa, kita gagal, juga tidak ada kebetulan. Sehat dan sakitnya kita tidak ada kebetulan, Bapak Ibu. Bahkan surga dan nerakanya kita nanti juga tidak ada kebetulan. Semuanya itu sudah berada dalam ketetapan dan ketentuan Allah. Jadi hakikatnya kita ini hanyalah menjalankan suatu ketetapan dan ketentuan Allah itu, Bapak Ibu. Dengan baik, dengan istiqomah. Bukan berarti kita membunuh dan mematikan syariat itu. Tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar. Karena usaha dan ikhtiar yang kita perbuat itu juga Allah dah takdirkan untuk diri kita. Maka gunakanlah kecerdasan rohani dan akal fikir untuk memahami tentang perkara qada itu. Sehingga hidup kita ini optimis, Bapak Ibu. Tapi kalau kita hanya menjalankan ketetapan dan ketentuan Allah, tidak mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir, pasrah begitu saja. Kalau kaya kata Allah kaya, kalau miskin kata Allah miskin, kalau surga kata Allah surga, kalau neraka kata Allah neraka. Ini salah kaprah kita dalam menyikapi dan memahaminya. Sehingga hidup kita ini pesimis, hilang usaha, hilang ikhtiar. Padahal usaha dan ikhtiar semuanya itu juga telah Allah tetapkan kepada masing-masing daripada hambanya itu. Ini yang disebut namanya dengan qada. Ketetapan yang telah sempurna Allah tuliskan di dalam catatan kitab Luh, namun peristiwanya belum terjadi, belum kita alami. Qada namanya. Kapan disebut namanya dengan qadar? Baru disebut qadar apabila peristiwa itu telah kita lalui, peristiwa itu telah terjadi, sedang berlangsung pada diri kita di alam dunia ini yang disebut namanya dengan qadar. Jadi yang dikatakan qadar itu peristiwa yang telah terjadi, kita lalui, kita rasakan di alam syahadah sebagai bentuk ketetapan dan ketentuan Allah yang telah sempurna tertulis di dalam catatan kitab Luh itu. Itu namanya qadar. Jadi apa yang kita lalui di alam dunia, peristiwa apapun yang terjadi pada diri kita, yang membuat kita bahagia dan yang membuat kita ini menangis dan kecewa, bukan perkara yang baru, bukan perkara yang kebetulan. Semuanya itu suatu perkara yang telah sempurna tertulis di dalam catatan kitab Luh yang disebut namanya dengan qada. Suatu contoh, Bapak Ibu. Contoh. Di dalam qada ini kita sudah dituliskan Allah kita itu sakit. Anggaplah Bapak Ibu, sakit kita itu sakit kepala atau demam. Jadi dalam catatan kitab Luh itu sudah tertulis kita itu sakit kepala, yaitu tanggal 24 sana, ya, bulan 3 2023. Ini dalam catatan kitab Luh itu kita telah ditakdirkan Allah sakit kepala
tanggal 24 bulan 3 2023. Ini disebut kodok. Dia sudah ditulis, dia sudah ditetapkan, namun peristiwanya belum kita lalui. Peristiwanya belum kita alami. Maka baru kita lalui peristiwa ini, baru kita rasakan peristiwa itu pada saat kita telah berada di alam syahadah. Alam syahadah ini disebut namanya alam dunia. Ya, jadi alam syahadah, ya, namanya banyak Bapak Ibu. Disebut namanya alam dunia. Alam syahadah disebut namanya alam nasud. Alam syahadah disebut namanya alam muqaddar. Alam syahadah disebut namanya alam mahfuz. Alam syahadah disebut namanya alam syariat. Alam syahadah disebut juga namanya alam zohir. Ini namanya Bapak Ibu, ya. Maka ketika kita telah berada di alam syahadah, kita telah hidup di alam dunia, di alam nasud, alam muqaddar, alam mahfuz, alam syariat, dan alam zahir. Maka tepatlah tanggal 24 bulan 3 2023, maka kita pun sakit kepala kita. Maka kita sakit kepala. Jadi sakit kepalanya kita tanggal 24 bulan 3 2023 itu merupakan suatu qada yang telah sempurna Allah tuliskan di dalam catatan kitab luh itu Bapak Ibu. Jadi kita hidup di alam dunia ini, sakit kepala ini cuma menjalankan apa yang sudah tertulis, apa yang sudah tertera di situ. Makanya tidak ada perkara yang baru yang kita perbuat. Semuanya perkara yang sudah sempurna, lama sebelum dunia ini ada, udah dituliskan Tuhan. Nih, ketika kita sakit kepala, apakah kita bersifat pasrah saja? Apakah kita tidak berusaha dan ikhtiar untuk berobat? Tetap kita ini menyempurnakan usaha dan ikhtiar kita untuk berobat. Karena usaha dan ikhtiar kita untuk berobat juga telah dituliskan Allah di dalam catatan kitab luh itu. Sebab sembuhnya kita nanti juga telah dituliskan Allah di dalam catatan kitab luh itu yang disebut kodok. Maka berusahalah kita di alam dunia ini Bapak Ibu. Berusaha kita belilah namanya obat bodrek. Kita minum, belum juga hilang sakit kepala lagi. Maka berusaha terus, ya. Beli lagi namanya Paramek. Kita minum, kita makan, belum juga hilang sakit kepala kita. Tetap kita berusaha terus, berikhtiar terus. Belilah namanya Neuralgin. Kita makan, maka sembuh kita sakit kepala kita. Maka Neuralgin inilah yang tertulis di dalam catatan kitab luh ini sebagai sebab sembuhnya kita sakit kepala. Neuralgin. Neuralgin inilah yang tertulis di dalam catatan kitab luh sebagai asbab, sebagai jalan sembuhnya sakit kepala kita. Apakah bodrek tidak tertulis di sini? Tertulis bodrek di sini. Tapi bukan bodrek sebagai penyembuh kita. Apakah Paramek tidak tertulis di sini? Tertulis. Tetapi bukan Paramek pula jalan untuk sembuhnya kita.
Yang membuat kita sembuh sakit kepala itu adalah neuralgia. Kenapa? Karena neuralgia inilah yang tertulis di dalam catatan kitab dulu sebagai asbab sembuhnya kita sakit kepala. Yang menjadi persoalannya Bapak Ibu, tahukah kita bahwa neuralgia itu yang tertulis dalam catatan kitab dulu yang membuat hilangnya sakit kepala kita? Kan tidak. Kapan baru kita tahu bahwa neuralgia ini yang tertulis dalam catatan kitab dulu yang membuat hilangnya sakit kepala kita? Setelah kita minum lalu itulah yang disebut namanya dengan qadar. Baru dikatakan qadar setelah peristiwanya terjadi dan kita alami. Itu maksudnya. Makanya jangan kita itu tidak berusaha, jangan kita tidak berikhtiar. Sempurnakan usaha dan ikhtiar kita, setelah itu kembalikan lagi kepada Allah. Apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang telah berserah diri kepada aku, menjalankan takdir-takdir aku, menjalankan ketentuan-ketentuan aku, fatawakkal 'alallah, maka serahkanlah usaha dan ikhtiarmu itu kembali kepada aku. Siapa yang telah menyerahkan usaha dan ikhtiarnya kembali kepada aku, bahwa hasbu, aku yang jamin, kata Allah. Makanya setelah kita minum bodrek, kita kembalikan kepada Allah. Oh, belum sembuh Bapak Ibu, sabar kita menyikapinya, cari jalan yang lain, makan paramek. Entah sembuh juga, kembalikan lagi kepada Allah. Usaha terus, beli neuralgia. Kita minum, sembuh kita. Rupanya neuralgia inilah sebagai penyebab sembuhnya sakit kepala kita. Karena itu pun juga telah tertulis dalam catatan kitab dulu yang disebut namanya qada. Kapan disebut takdir? Nah, lihat. Nah, hubungan qada dengan qadar ini Bapak Ibu tidak bisa dipisahkan. Qada dan qadar ini satu kesatuan yang utuh, saling menyempurnakan, saling melengkapi. Karena hubungan qada dengan qadar tidak pernah bisa dipisahkan, satu kesatuan yang utuh dan sempurna, maka disebutlah namanya dengan takdir. Jadi disebut takdir. Jadi yang dikatakan takdir itu hubungan qada dengan qadar yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena dia adalah saling melengkapi, maka disebutlah suatu ungkapan namanya dengan takdir. Karena takdir itu tidak bisa dirubah Bapak Ibu, maka disebutlah namanya dengan sunnatullah. Disebut namanya dengan sunnatullah, ketetapan Allah. Nah, beginilah caranya kita untuk memahaminya. Makanya kalau kita tidak pandai menyikapi, memahami takdir sebagai bentuk sunatullah, di situ kita hidup menjadi orang yang pesimis tadi. Tapi kalau pandai kita menyikapi takdir itu sebagai sunatullah, disitulah hidup kita itu optimis dalam menjalankan ketetapan dan ketentuan Allah. Untuk lebih jelasnya, memahami qadar atau disebut namanya dengan takdir atau dikatakan namanya dengan qada, itu dua Bapak Ibu. Nah, dua cara menyikapi, memahami qada, qadar dan takdir atau sunnatullah. Nah, kita lihat memahaminya ini. Pertama, pahamilah qada itu atau qadar itu atau takdir dan sunnatullah itu secara ilzam. Yang kedua, pahamilah qada qadar takdir itu secara bayan. Sekarang kita pahami dulu secara ilzam. Memahami qada atau takdir atau sunnatullah secara
ilzam itu maksudnya memahaminya dengan rasio atau logika. Rasio atau logika. Apa maksudnya memahami ilzam itu dengan cara rasio dan logika? Maksudnya, apa yang menjadi ketetapan dan ketentuan Allah, gunakanlah kecerdasan akal pikir kita. Jadi jangan hilangkan usaha, jangan hilangkan ikhtiar. Jangan kita tidak berbuat, tetap kita menjalankan usaha, ikhtiar, tetap kita menyempurnakan namanya usaha dan ikhtiar kita, namun kembalikan kepada Allah setelah kita menyempurnakannya. Ini yang Allah maksud itu. Fa iza azamta fatawakal 'alallah. Itu maksudnya. Apabila kamu telah sempurnakan rasiomu, logikamu, akalmu, kemampuanmu, usaha dan ikhtiarmu, maka setelah itu kembalikan lagi kepada aku, kata Allah. Kalau sudah dikembalikan kepada Allah, bahwa hasbu, aku yang jamin. Jangan kita yang menentukannya, jangan kita yang menilainya. Biarkan Allah yang menentukan dan menilainya dari setiap apa yang telah kita sempurnakan usaha dan ikhtiar kita. Itu maksudnya dikembalikan lagi kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dalam hidup ini tidak memberi bekas, Bapak Ibu. Kalau ada usaha dan ikhtiar kita yang memberi bekas kata kita, itu yang disebut namanya dengan syirik. Usaha kita tidak memberi bekas. Kalaulah usaha kita tidak memberi bekas, lalu mana yang dikata dengan usaha? Yang disebut usaha itu yang mana? Yang dikatakan usaha, yang disebut namanya dengan ikhtiar itu nyatanya sifat Allah pada diri hamba. Itu yang disebut namanya usaha dan ikhtiar. Nyatanya sifat Allah pada hamba. Sifat yang mana? Itulah sifat yang tuju pada diri Bapak Ibu. Sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Itulah yang dikatakan namanya usaha itu secara hakikat. Jadi usaha Allah, ikhtiar Allah lah yang memberi bekas. Usaha dan ikhtiar kita tidak memberi bekas. Contoh Bapak Ibu, ya. Kita lihatlah anak kita hari Senin dia akan ujian akhir sekolah. Dia telah berusaha sungguh-sungguh Bapak Ibu, belajarnya sungguh-sungguh, ya, luar biasa. Tidak ada waktu yang luang bagi dirinya untuk menghafal, untuk belajar. Namun walaupun dia sungguh dalam berusaha dan belajar, namun lulus atau tidak lulusnya itu bukanlah usaha dan kemampuannya itu yang memberi bekas. Lulus atau tidak lulusnya itu Allah yang menentukan dan memberi bekas dari setiap apa yang dia lakukan. Maka setelah keluar nomornya, rupanya anak ini tak lulus. Itulah yang disebut namanya dengan kadar tadi. Itu yang disebut namanya dengan kadar. Ketetapan yang telah terjadi pada diri kita. Namun ketetapan yang terjadi pada diri kita ini juga sudah sempurna Allah tuliskan di dalam catatan kitab Luh yang disebut namanya qada. Jadi tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu. Makanya supaya kita tidak kecewa dari setiap perbuatan yang kita perbuat, kembalikan lagi hasil usaha dan ikhtiarmu itu kepada aku, kata Allah. Biarkan aku yang menilainya, biarkan aku yang menentukannya. Jadi kalaulah diserahkan kepada Allah Bapak Ibu, jangan ikut 10 nyawa mengurus apa yang telah Allah urus untuk awak.
Yang payahnya kita selalu menjangka-jangka Tuhan dalam hidup. Itu tidak boleh dah. Ya, menjangka galang-galang Tuhan namanya. Awaklah serahkan usaha dan ikhtiar kita kepada Allah. Habis itu Tuhan perlu dijangka-jangka lah, dipati-pati Tuhan tuh, ya Allah aku maunya gini ya Allah. Kalaulah Allah mengikuti maunya kita, berarti Bapak Ibu sudah menjadikan Allah itu taobannya sama seperti film kartun Doraemon namanya. Pingin itu jadinya, pingin itu jadi wujudnya. Jadi kita telah menjadikan Allah itu seperti Doraemon, film kartun Tuhan. Allah mesti mengikuti maunya kita. Allah mesti memperturutkan kehendak kita. Kalau Allah yang mesti mengikuti maunya kita, kehendaknya kita, tentu Bapak Ibu kita berpikir siapa banonya yang jadi Tuhan gini kok? Awak yang menjadi Tuhan atau Allah itu yang menjadi Tuhan? Kalau kita yang menjadi Tuhan, berarti Allah itu menjadi hamba kita. Kalau Allah yang menjadi Tuhan, maka kita kok menjadi hamba Allah. Kan tak mungkin pula kita akan menjadi Tuhan dan Tuhan menjadi hamba. Kalaupun Bapak Ibu lihat niat kita tercapai, hajat kita sampai, lulus kita misalnya, sukses kita, jaya kita, itu bukan karena Allah mengikuti kehendak, dorongan, nafsu, hajat dan keinginan kita. Jangan nanti Bapak Ibu salah memahaminya. Hajatku terkabul, keinginan aku sampai, berarti Allah mengikuti keinginan dan kehendak aku. Masya Allah. Apa kata Allah? Nah, ini wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar makana lahumul khiyarah. Akulah Rabbmu yang menjadikan dirimu dari tidak ada lalu menjadi ada. Lalu aku pula lah yang menentukan pilihan buat dirimu. Pilihanmu tak berlaku bagi aku, tapi pilihan akulah yang berlaku buat dirimu. Itu maksudnya apapun yang terjadi pada diri kita, kita berdoa, lalu doa kita itu nampak jawabannya, nampak hasilnya, terkabul bahasanya. Bahasanya terkabul sesuai dengan keinginan hati. Itu bukan berarti Allah mengikuti kehendak dan maunya kita. Akan tetapi apa yang terjadi pada diri kita, kabulnya doa kita, sampainya tujuan dan hajat kita, itu memang sudah tertulis di dalam catatan kitab luh yang disebut qada itu. Cuma sebabnya itu ditutup Allah dengan doa. Ditutup Allah namanya dengan berzikir. Ditutup Allah namanya dengan wiritan. Ditutup Allah namanya dengan tawasul. Namun hakikatnya doa, wiritan, tawasul, amaliyah, semuanya itu adalah ditulis Allah sebagai asbab terkabulnya akan doa kita. Sampainya hajat dan keinginan kita itu sudah tertulis dalam kitab luh ini Bapak Ibu. Jadi tidak ada perkara yang baru. Jadi dalam pandangan syariat, ini memahami ilzam ini, rencana di awak, keputusan di tangan Allah. Itu bahasa syariat tuh. Awak punya rencana tapi keputusan di tangan Allah. Namun secara makna hakikatnya rencana di tangan Allah, keputusan tetap juga di tangan Allah. Itu mesti dipahami. Bapak Ibu mana punya rencana, mana punya hajat dan kehendak. Rencana hajat dan kehendak kita itu sebenarnya nyatanya rencana hajat dan kehendaknya Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Tidak ada manusia itu berkehendak melainkan kehendaknya yang terbit di dalam hatinya yang disebut niat, itu nyata dan zahirnya kehendak aku pada dirimu, kata Allah. Kita ini di hadapan Allah la haula wala quwata illa billah. Itu yang mesti dipahami.
Makanya secara ilzam, secara rasio dan logika kata Ustaz, tetap kita berusaha dan berikhtiar. Namun setelah berusaha dan berikhtiar itu, kembalikan lagi kepada Allah. Biarkan Allah yang menentukan hasil dari usaha dan ikhtiar kita itu. Ini memahami secara ilzam, rasio dan logika. Yang kedua, memahami qada, qadar atau takdir secara bayan. Memahami secara bayan itu memahaminya berdasarkan penjelasan Al-Quran. Ini berdasarkan Al-Quran atau hadis. Apa maksudnya memahami takdir itu dengan bayan secara Al-Quran? Al-Quran menjelaskan kepada kita, ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Manusia, bapak ibu tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada dirinya untuk esok harinya. Jangankan esok hari bapak ibu, 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 3 jam ke depan, kita tidak akan pernah tahu peristiwa apa yang terjadi pada diri kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Makanya Allah bilang apa tadi? Ma'asoba min musibatin fil adi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Tidak ada peristiwa yang terjadi pada alam, pada diri kita. Kita selamat atau tidak, kita sampai atau tidaknya di rumah nanti malam ini, kok les sempat dunia sahur beko atau tidak, semuanya sudah tertulis dalam catatan kitab lu. Ini yang menjelaskan bayan, Al-Quran yang menjelaskan. Makanya Allah bilang, apa kata Allah? Lau kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu illa madaji'ihim. Tahu Bapak Ibu artinya tuh? Jikalaulah kamu hari ini, malam ini, saat dan detik ini, kamu masih duduk-duduk santai di rumahmu, ya, berbicara, bercengkrama dengan anak, dengan suami, dengan istrimu. Namun apabila Allah telah menuliskan takdir kita itu mati terbunuh di suatu tempat, pasti kita malam ini juga, hari ini juga, saat ini juga, keluar juga kita akan menuju tempat matinya terbunuhnya kita. Maksudnya apa? Kita berada saat ini di rumah, ngomong dengan istri, dengan suami, dengan anak dan menantu. Pada saat itu, ya, lampu pun mati Bapak Ibu. Ketika lampu mati, nyamuk pun banyak datang ke rumah, berterbangan, berbunyi-bunyi. Kece udah ke bini, belilah baikon, banyaknya nyamuk. Ayolah, dibalilah oleh bininya, baikon keluar dari rumah. Ketika keluar dari rumah, sampai di pinggir jalan, ditundo, diotok, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal saat itu dia masih berada di rumah, namun karena dirinya telah ditakdirkan Allah mati terbunuh di jalan, disambar mobil, ada saja yang membawa kaki dan langkahnya untuk keluar rumah menuju tempat takdirnya mati ditabrak mobil itu. Padamnya lampu, banyaknya nyamuk, kalamnya suaminya, itu sebab saja untuk menzahirkan cerita yang telah tertulis di dalam catatan kitab lu. Ini yang dimaksudkan Nabi, likulli syai'in bisababihi. Tiap-tiap sesuatu itu pasti ditutup dengan sebab. Namun orang yang bermakrifat kepada Allah, jangan Bapak Ibu bertuhan kepada sebab, bertuhanlah kepada Allah yang menetapkan sebab tadi. Bertuhanlah kepada Allah yang membuat peristiwa dan kejadian.
Karena peristiwa sebab dan kejadian itu hanyalah jalan cerita untuk menyempurnakan peristiwa kodok yang akan kita lalui di alam dunia ini. Paham Bapak Ibu maksudnya tuh? Kalau kita di sini memang udah ditulis Allah matinya mati tabrak, ditabrak mobil kita sini, maka kita melaluinya mati tabrak itu di alam dunia. Padahal kita pada saat itu berada di rumah. Namun di dalam takdir jam sekian, jam 10 atau jam 11 kamu meninggal. Suami tidak tahu tuh, tidak tahu tanda-tandanya dah. Anak menantu tidak tahu dah, tidak tahu tanda-tandanya. Pada saat itulah terjadi peristiwa sebab tadi. Ditutup Allah dengan peristiwa sebab takdir kita ini. Mati lampu, datang nyamuk, disuruh pula oleh abang dan suami awak beli baygon. Sampai di situ ditabrak oleh mobil. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang disebut namanya memahami takdir itu secara bayan, secara Al-Quran. Jadi tidak ada peristiwa yang kebetulan, tidak ada peristiwa yang baru, nggak ada Bapak Ibu. Semuanya peristiwa yang sempurna. Namun di mana banyaknya manusia salah dalam menyikapi takdir Bapak Ibu. Lihat salahnya kita dalam menyikapi takdir ketika dia memahaminya secara ilzam. Sini banyak salahnya, secara logika dan rasio. Tidak seimbang dia dengan memahaminya itu secara bayan tadi. Kita lihat secara rasio, secara logika. Ustadz mau bertanya sama Daniel. Daniel masukkan lamaran ke sebuah perusahaan, anggaplah perusahaannya tadi itu perusahaan A dengan B, masukkan lamaran. Ini secara rasio, logika atau ilzam, rupanya Daniel dapat Lailatul Qadar, diterima lamaran keduanya pada perusahaan A dan B. Ketika dah keluar lamaran Daniel pada A dan B dianggap lulus, maka di situ pun sudah dikatakan gajinya. Di perusahaan A ini gajinya 5 juta per bulan. Perusahaan B gajinya 10 juta per bulan. Secara ilzam, secara logika dan rasio, Daniel pilih yang mana dari perusahaan yang A atau B? Yang mana? Yang B. Kenapa yang B yang dipilih? Kenapa tak A? Karena gajinya besar. Kalau A gajinya kecil sedikit. Itu secara logika tuh. Secara rasio dan logika pasti kita mencari yang terbaik. Mencari yang terbaik, memilih yang rancak, memilih yang lama, yang ketujuhnya Jawa. Ke-70 orang tuh di 10. Ini dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia pandai memilih yang terbaik. Namun dalam urusan akhirat orang tak pandai memilih yang terbaik. Lihat dalam urusan akhirat Allah katakan, siapa yang ingin masuk surga itu ada jalannya. Siapa yang ingin masuk neraka itu juga ada jalannya. Lihat ini, surga dan neraka kedua-duanya ini ada jalannya, ya kan? Namun orang yang sumbang cara berpikirnya, yang salah cara berpikirnya, dipilihnya jalan ke neraka, dibilangnya takdir. Itu yang salah dalam berpikir, sumbang dalam berpikir. Mestinya dia berpikir itu mesti seimbang antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Di mana letaknya mestinya seimbang cara berpikirnya? Kalau urusan dunia mesti pandai dia memilih yang terbaik, pandai memilih yang banyak tadi, pandai memilih yang rancak, pandai memilih yang lama, yang kami itu, yang membuat hatinya senang.
Kalau kita pandai memilih yang terbaik dalam urusan dunia, mestinya dalam urusan akhirat juga kita pandai memilih yang terbaik, yang membuat kita nyaman dan senang. Pilihlah jalan ke surga, bilanglah itu takdir. Kenapa kita hanya sanggup dan mampu memilih yang terbaik dalam urusan dunia saja, tapi kenapa kita tidak mampu memilih yang terbaik dalam urusan akhirat? Makanya cara berpikir yang benar, dalam urusan dunia pandai yang terbaik, dalam urusan akhirat juga pandai pula yang terbaik memilihnya. Bilanglah itu takdir. Artinya apa? Bahwa kita ini hidup, ini itikad hati, kita ini hidup di alam dunia ini 70 tahun, 80 tahun ditakdirkan Allah selalu baik. Itulah mesti pandangan kita. Jangan kita keliru. Walaupun kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan kepada diri kita, apakah kita ini surga atau neraka, kita kan tidak pernah tahu. Tapi jangan kita pesimis, kata Nabi. I'malu fakul muyassar. Tetap kamu optimis, tetap beramal, tetap beribadah. Yang disuruh Tuhan, kakoklah tuh kerajokan tuh. Yang dilarang Tuhan jangan diawai, jangan dikerajokan. Inilah kita mesti bersifat sami'na wa ata'na, menjadi orang yang patuh dan penurut. Sebab apa yang kita perbuat secara zahirnya itu sebenarnya menjelaskan hakikat yang sesungguhnya. Fakullu muyassar itu sebenarnya mempermudah dan mempercepat kita untuk sampai kepada takdir kita. Inilah yang dikatakan oleh baginda Rasul. Amman kana li ahli sa'adah fayusaru li ahli sa'adah. Apabila kita telah ditakdirkan Allah tempat kita sebagai orang-orang ahli surga, maka di dunia ini Allah akan takdirkan pula untuk melakukan amalan-amalan ahli surga untuk sampainya kita kepada takdir yang telah dituliskan. Wa amman kana li ahli saqawa fayusaru li ahli saqawa. Siapa yang ditakdirkan Allah tempatnya di neraka, maka di dunia ini juga dia akan melakukan amal-amal ahli neraka. Amal-amal ahli neraka yang dia perbuat di dunia ini itu akan mempercepat sampainya nanti kepada takdirnya neraka. Inilah yang katakan yang zahir menunjukkan yang batin. Maka gunakanlah cara berpikir yang benar dan baik. Jangan kita sungsang dalam berpikirnya. Dalam urusan dunia pandai memilih yang banyak, tapi dalam urusan akhirat tak pandai memilih yang terbaik. Itu yang salah Bapak Ibu. Jadi kita memahami takdir tadi itu berdasarkan dorongan hawa nafsu, tidak berdasarkan namanya bayan dan ilzam secara sempurna dan baik itu Bapak Ibu. Jadi apapun peristiwa yang terjadi pada diri kita, secara kodoknya, secara hakikatnya, tidak ada yang berubah Bapak Ibu. Secara pandangan syariat saja yang berubah. Maksudnya bagaimana? Kalau Ustadz bertanya kepada Bapak Ibu, ya, takdir itu bisa berubah enggak Bapak Ibu? Tidak berubah. Dari mana Bapak Ibu mengatakan takdir tidak berubah? Dari kacamata apa? Kacamata syariat atau kacamata hakikat? Kacamata hakikat. Ya, kodo ini kacamata hakikat nih. Sedangkan qadar ini kacamata syariat. Nah, lihat. Secara kacamata hakikat, takdir tidak akan pernah berubah. Namun secara kacamata syariat, takdir itu berubah. Secara syariatnya berubah karena ada usaha dan ikhtiar, ada doa di situ. Kan berubah tuh. Kalau kita ingin pandai, ingin pintar, tentu kita belajar, tentu sungguh-sungguh. Jadi secara syariat
sebabnya kita belajar sungguh-sungguh diiringi dengan doa, maka kita menjadi pintar dan pandai. Dari tidak pandai menjadi pandai, kan berubah tuh. Namun secara hakikatnya, walaupun kita sungguh-sungguh belajar, berusaha diiringi dengan doa, sehingga kita menjadi orang yang alim, orang yang pandai, itu juga sudah tertulis di dalam kodoh ini. Kita belajar sungguh-sungguh dengan ikhlas, diiringi dengan doa, ada tertulis di sini. Secara syariat saja nampaknya berubah, tapi secara hakikatnya dia tidak berubah. Dia hanya menjalankan ketetapan dan ketentuan yang sudah sempurna tertulis di dalam catatan kitab itu. Jadi memahaminya supaya mudah, secara syariat berubah, secara hakikat tidak berubah. Karena apa yang kita lalui di alam dunia, apa yang kita perbuat di alam syariat itu untuk menzohirkan kenyataan yang telah sempurna di dalam catatan kitab lu di alam hakikat itu yang sebenarnya. Contoh yang kedua, Ustaz mau nanya sama Rami lah. Ketika Rami berdoa setelah sholat tarawih, ada berdoa tadi. Apakah Rahmi meminta kepada Allah sesuatu yang belum dituliskan, sesuatu yang belum ditakdirkan, atau minta kepada Allah tadi sesuatu yang telah dituliskan atau ditakdirkan? Itu alhamdulillah. Walaupun Bapak Ibu berdoa, apapun lapas doanya, apapun hajat dan keinginan Bapak Ibu, Ustaz kan tidak tahu. Ketika Bapak Ibu berdoa tadi habis sholat tarawih, kita meminta kepada Allah bukanlah meminta sesuatu hal yang belum dituliskan, bukan meminta sesuatu yang belum ditakdirkan. Apa yang kita minta, apa yang kita sampaikan tadi dalam doa kita, itu adalah sesuatu yang sudah tertulis di dalam catatan kitab lu. Baru kita tahu itu yang tertulis dalam catatan kitab lu setelah terlatah dan terlapas dia melalui lisan dan kata-kata kita itu. Rupanya apa yang terlatah, terucap pada lapas dan kata-kata, itulah sebenarnya yang tertulis di catatan kitab lu itu. Oh, rupanya diijabah keinginan kita. Ketika keinginan kita diijabah, itu juga waktu kita berdoa tadi, di sini sudah tertulis juga kamu berdoa akan diijabah, udah tertulis juga di sini. Secara syariatnya berubah, namun secara hakikatnya dia tidak berubah. Dia menjalani apa yang telah dituliskan Allah di dalam catatan kitab lu, kita jalani di alam syariat. Ini yang disebut namanya dengan qadar tadi itu. Oh, Bapak Ibu mau pakai baju apa aja tadi di almari ada 5 pasang. Ya. Apakah Bapak Ibu memakai baju yang ini? Ya. Yang sudah tertulis atau yang belum tertulis? Yang sudah tertulis. Apa buktinya bahwa itu sudah tertulis, Pak Faisal? Di almari tadi ada 5 pasang bajunya. Yang sudah tertulis atau belum tertulis? Ya sudah tertulis. Dari mana tahunya tertulis? Ya setelah baju itu dipakai, itulah makna yang sudah tertulis tuh. Tapi kalau masih belum dipakai, belum ditulis, Lera. Allah tertulis juga tuh Pak Faisal, namun belum dialami, belum terjadi dia, masih dalam catatan kitab qadahnya, kitab luh itu. Allah tertulis juga, tapi belum zahir. Baru dia zahir, baru dia nampak tertulisnya di sini setelah kita itu yang baju yang tertulis dalam kitab luh tadi itu. Namun ketika Pak Faisal memilih baju yang warnanya hitam pink ini sudah Pak Faisal ketahui bahwa itulah yang telah ditakdirkan Allah untuk Pak Faisal hari ini pakai malamnya.
Pak Faisal pakai baju ini, sudah Pak Faisal ketahui bahwa di dalam catatan kitab lu Pak Faisal memakai baju itu, udah diketahui waktu memilih-milih itu? Belum, kan masih dalam kodok. Sedang memilih-milih ya, belum diketahui. Baru kita ketahui setelah Zohir dipakai, rupanya ikunya wujud yang telah dituliskan Allah dalam kitab lu itu sebenarnya. Makanya di dalam syariat ini memahami secara ilzam, kita ada usaha nak tuh? Ada ikhtiar nak tadi tuh? Ada usaha dan ikhtiar, kita memilih mana yang rancak, mana yang cocok kok. Iku acor pakai ikulah sekali-sekali. Itu namanya. Makanya setelah kita sempurnakan usaha dan ikhtiar kita, kembalikanlah kepada Allah. Disitulah nyatanya Allah itulah yang memberi bekas dari setiap pilihan kita. Di mana letaknya Allah memberi bekas setiap pilihan kita? Disitulah nyatanya sama basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayatnya Allah. Itu yang katakan usaha itu. Jadi tidak ada pilihan awak, nyatu pilihan Allah. Ini hakikat. Kalau secara syariat nampak pilihan kita, secara hakikat nampak nyatanya pilihan Allah. Gabungkan lagi kedua-duanya, dipatrikan lagi. Pandai tidak Bapak Ibu cara mempatrikannya? Pada Niko dulu. Secara syariat pilihan kita, secara hakikat pilihan Allah. Bagaimana cara kita mempatrikannya? Secara syariat nampak pilihan kita, secara hakikat nampak pilihan Allah. Coba patrikan antara syariat dengan hakikat. Apa yang kita pilih itulah sebenar-benarnya nyata pilihan Allah. Itu mempatrikannya tuh. Secara syariat nyata pilihan kita, secara hakikat nyata pilihan Allah. Kan masih ada dua wujud di situ tuh. Sekarang pilihan kita kan tidak memberi bekas kan? Pilihan kita kan tidak ada. Yang ada hanya pilihan Allah. Kalau yang ada hanya pilihan Allah, itu maknanya apa yang kita pilih, apa yang kita lakukan, itulah sebenar-benarnya nyata pilihan Allah yang berlaku. Wa ma tasauna illa ayyasha Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jadi ayat yang pertama menjelaskan tentang perbuatan ini wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan dirimu, lalu Allah pula lah yang memperbuat apa yang kamu perbuat. Kan nampak pada perbuatan tubuh. Ayat yang kedua, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan tidaklah kamu bisa berkehendak melainkan atas kehendaknya Allah. Kan niat jatuhnya tuh. Niat kita itu terbitnya daripada Allah. Kita telusuri. Apa yang diperbuat tubuh itu nyatanya kehendak hati. Apa yang diperbuat oleh kehendak hati itu nyatanya kehendaknya Allah. Patrikanlah itu. Cara mempatrikannya gimana? Apa yang diperbuat tubuh itulah sebenar-benarnya nyatanya kehendak Allah. Itu mempatrikannya itu Makanya tidak ada kehendak kita, tidak ada ikhtiar kita di situ. Yang ada kehendak dan ikhtiar Allah. Jadi, apa itu kehendak Ustadz? Apa itu ikhtiar Ustadz? Kalau tidak ada kehendak dan ikhtiar kita. Yang dikatakan kehendak dan ikhtiar itu nyatanya sifat Allah pada diri kita. Sifat yang mana tuh Bu? Sifat yang 7, sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Itu yang sebenarnya Bapak Ibu. Memahaminya. Kalau kita sudah benar cara memahami ini, inilah hidup kita itu berlapang dada kita, ikhlas dan istiqomahnya kita. Ini dalam menyikapinya. Ya, yang terakhir, ya. Walaupun kita ada yang ditempatkan Allah di neraka, ada pula yang ditempatkan Allah di surga. Ya, bagi orang yang sudah makrifat, ya, mau diletakkan di mana saja,
dia tidak akan pernah berkeluh kesah. Kalaulah memang ditakdirkan Allah tempatnya di neraka, kalau memang di situ pula lah ridhonya Allah kepada kita, insya Allah tidak apa-apa. Ya. Tidak akan menghanguskan dan tidak akan membakar dia. Lihatlah Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim Khalilullah dilemparkan oleh raja apa namanya? Namrud ke dalam tumpukan api, baru padam api itu bara lamunya. 40 hari. 40 hari. Ada yang menjelaskan sampai bulan. Hidup tadi itu. Walaupun api itu bersifat panas, hangat, angin, membakar, tapi kalau Allah ridho kepada dirinya pada saat dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalamnya, api itu tidak membakar di situ. Ya. Walaupun zahirnya sifat api membakar, apa sebabnya sifat api membakar? Karena ada kudrat Allah di situ, karena ada iradat Allah di situ. Kalaulah api itu membakar karena ada kudrat dan iradat Allah di sana, itu artinya tidak selama api itu sebenarnya itu membakar. Ya. Api itu tidak selamanya bisa menghanguskan dan bisa membakar. Pahamnya begini Bapak Ibu. Ustaz ulangi lagi. Kalaulah api itu sifatnya membakar, ya, itu membakarnya sifat api karena nyatanya sifat kudrat dan iradat Allah di situ. Disitulah api itu sifatnya membakar. Itu maknanya. Kalaulah api itu sifatnya membakar karena nyatanya kudrat dan iradat Allah, itu maksudnya tidak selamanya api itu bersifatnya membakar. Contohnya apa? Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan dalam tumpukan api yang besar, maka api di situ tidak menghanguskan dan tidak membakar dirinya. Kenapa? Karena sifat membakar itu sifat nyatanya kudrat dan iradat Allah pada api itu dicabut Tuhan. Allah cabut sifat kudrat dan iradat pada api yang membakar tadi itu. Makanya api itu tidak lagi sifatnya membakar, karena dia membakar karena ada sifat kudrat. Dia menghanguskan karena ada sifat iradat. Kudrat iradat itu sifat siapa tuh? Sifat Allah. Maksudnya tidak selamanya api itu bersifat membakar dan menghanguskan. Contohnya Nabi Ibrahim. Karena api itu membakar karena sifat kudrat dan iradat Allah nyata pada api. Tapi ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, sifat kudrat dan iradat Allah pada api tadi itu dicabut Allah. Api saya yang nampaknya anginnya tidak boleh dong. Maka disitulah dikatakan oleh Allah itu, ya narukuni bardan wa salman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau. Selamatkanlah kekasihku Khalilullah Ibrahim. Dicabut Allah sifat kudrat dan iradat api yang membakar tadi itu, hilang dia. Karena dia membakar karena ada sifat kudrat. Dia bisa dingin karena juga kudrat dan iradat Allah. Tak ada lagi di situ. Hilang sifat kudrat Allah yang membakar tadi, maka dia menjadi dingin di situ. Itu memahaminya. Kalau kita sudah lebur diri kita ke dalam dirinya Allah, wujud kita telah lebur ke dalam wujudnya Allah, sifat kita telah lebur ke dalam sifatnya Allah, maka yang nyata, yang wujud semata-mata hanyalah wujud dan sifatnya Allah, Bapak Ibu. Disitulah letaknya kita tuh ridho dalam menjalankan ketetapan dan ketentuan Tuhan. Inilah yang diungkapkan oleh Rabi'atul Al-Adawiyah, Bapak Ibu. Rabi'atul Al-Adawiyah pada suatu saat dia menenteng lah, atau Paib menenteng lah, menjinjing. Ditentengnya ya sebelah suuknya tuh sembiaya, yang sebelah kidanya obor. Ya, kanan ini ya ada seember air,
Kidanya ini obor. Lalu pergilah dia ke pasar, tempat orang ramai. Lalu ditanyalah oleh orang ramai, "Wahai Robiah, apa yang kau bawa itu?" Apa jawaban Robiah? "Yang aku bawa ini adalah seember air di tangan kananku dan obor di tangan kiriku." "Untuk apa kamu lakukan itu, wahai Robiah al-Adawiyah?" "Satu ember air yang ada di tanganku ini, aku ingin memadamkan api neraka, supaya orang yang beribadah kepada Allah tidak lagi takut karena api neraka. Makanya aku bawa air untuk memadamkan api neraka itu. Sedangkan obor yang aku bawa ini, aku ingin membakar surga, supaya orang yang beribadah kepada Allah itu tidak lagi harap kena surga. Makanya aku bakar. Kalaulah neraka telah aku padamkan, sehingga tidak ada lagi orang takut akan neraka. Kalaulah surga aku bakar, tidak lagi orang yang harap akan surga. Disitulah hati dan jiwanya betul-betul sempurna, menyerahkan dirinya kepada Allah bulat-bulat. Bule-bule bahasa awaknya Pak Haji. Bulenya lah bisa digolongkan, picak lah bisa dilayangkan tuh ha. Itulah yang dikatakan waliullah tuh, inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya waliku, kekasihku, kata Allah, dia tidak khawatir dalam menjalankan kehidupan di alam dunia sebagai bentuk cerita dan sandiwara aku. Dan dia juga akan tidak pernah takut dalam menjalani kehidupan di akhirat. Kenapa? Karena semuanya itu diserahkannya bulat-bulat seutuhnya kepada aku. Nah, jadi dia tidak bersandar kepada dirinya, tidak bersandar dia kepada amalannya, tidak bersandar dia kepada wiritannya, tidak pula dia bersandar kepada ilmu dan ma'rifatnya. Akan tetapi dirinya, wiritannya, amalannya, ibadahnya, ilmunya, ma'rifatnya, semuanya diserahkan kepada Allah. Itulah orang yang telah berada pada maqam yang aman itu. Innal muttaqina fi maqamin amin. Orang-orang yang bertakwa, diri mereka telah berada pada maqam aman. Maqam aman itu maqam selamat, di mana dikatakan dia berada pada maqam aman dan selamat pada saat dia telah kembalikan hak Allah itu semuanya. Ya, diserahkannya hak Allah itu kembali, disitulah dia selamat. Ya, inilah orang yang yakin bertuhan kepada Allah itu. Inilah maksudnya Bapak Ibu dalam memahami qada dan qadar ini. Ya, kita mesti pandai mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikir kita itu. Ya, kalau akal fikir kita belum yakin, kalau hati kita belum yakin, maka ajak dan serulah akal dan hati kita itu untuk mengimani akan Allah. Nah, jadi kalau hati dan akal telah mengimani akan Allah, disitulah dia itu berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk Allah. Faman yahdillah fahuwal muhtadi. Barang siapa, ya, aku beri dia hidayah, aku beri dia petunjuk, aku mantapkan ma'rifat di dalam dirinya, aku bukakan rahasia diriku pada dirinya, fahuwal muhtadi. Dialah orang yang benar-benar mendapat hidayah dan petunjuk. Jadi sebenar-benarnya orang mendapat hidayah petunjuk itu adalah Allah telah membukakan rahasia tabir dirinya kepada hambanya yang dikehendakinya. Itulah sebenar petunjuk itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan sebenar-benar petunjuk, Allah dah kenalkan, Allah dah bukakan tabir rahasia dirinya kepada diri kita. Di situ letaknya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada lagi rasa gamang dan ragu dalam hal menyikapi hidup di dunia sampai nanti di akhirat.
Yang ragu dan gamang itu adalah orang yang bersandar dengan dirinya, bersandar dengan amalannya, bersandar dengan ibadahnya, bersandar dia dengan usaha dan ikhtiarnya. Sedangkan diri, amal, usaha, ibadah dan ikhtiarnya tidak memberi bekas pada dirinya. Inilah orang yang ragu dia salami atau tidak. Kalau orang sudah mengenal, terserah Allah sajalah tuh. Kalau memang Allah ridho di situ, dia jalani. Ya. Namun Allah itu Bapak Ibu tidak akan pernah cenggelat. Ya, tidak pernah cenggelat itu apa Pak Edi? Galia. Makanya Allah bilang, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kamu berbuat baik, perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri. Apabila kamu berbuat jahat, perbuatan jahatanmu itu juga untuk dirimu sendiri, kata Allah. Itu maksudnya yang elok ke surga tampiknya, yang canggalia ke neraka tampiknya. Jadi yang surga itu orang yang dirahmati, orang yang diridhoi. Yang neraka itu orang yang dimurkai dan orang yang dilaknati. Orang yang galia, situ tampik itu. Itulah kemurkaan Allah bagi orang yang canggalia tadi itu. Inilah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua mampu menyikapi dan memahami qada dan qadar serta takdir atau sunatullah sebagai bentuk fiil atau perbuatan Allah. Inilah yang mesti kita imani. Jadi kalau kita tidak beriman qada dan qadar baik dan buruk sebagai fi'il dan perbuatan Allah, maka kita keluar daripada Islam. Kafir kita disebut. Makanya rukun iman itu yang keenamnya itu beriman kepada qada dan qadar. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Mari sama-sama kita buka diskusi dan muzakarah kita. Kalau ada yang mau bertanya ya silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.